Manga One Piece chapter 1047 dibuka dengan teriakan dari cheerleaders seksi kita, Yamato, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada sang shogun muda kita, Momonosuke, agar cepat bisa menciptakan awan apinya sendiri. Tapi, shogun kok dilawan? Selalu saja ada alasan bagi sang shogun kita ini untuk ngeles dari setiap tanggung jawab. Momonosuke bilang, ngomong emang gampang, prakteknya susah bro. Mungkin semua shogun memang memiliki kemampuan istimewa semacam itu. Bahkan shogun di negara saya pun juga punya kemampuan serupa. Levelnya bahkan lebih canggih lagi. Nah, meski sudah ngeden maksimal, tetapi produksi awan apinya Momonosuke masih belum cukup banyak juga untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun kelangkaan sumber daya tersebut sepertinya tidak akan bertahan lama, karena Eiichiro Oda sudah memberikan stimulus berupa cerita flashback yang biasanya model-model flashback pada kondisi kepepet semacam ini akan cukup efektif untuk membuat sesosok karakter manga menjadi cukup kuat untuk menciptakan sebuah keajaiban. Jadi mungkin setelah teringat kembali dengan janjinya kepada sang ibu, di chapter mendatang Momonosuke akan tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang entah berasal dari mana yang membuatnya mampu menciptakan awan api yang cukup besar untuk mengambil alih penerbangan Pulau Onigashima. That is the power of kepepet. Tapi ada sesuatu yang aneh yang Momonosuke lakukan setelah cerita flashbacknya yang mengharu biru selesai. Meski gambarnya kecil dan mungkin banyak yang luput dari perhatian, di sini naga Momonosuke terlihat tidak lagi berusaha menciptakan awan api, tetapi malah justru berusaha mendorong mundur Pulau Onigashima agar menjauh dari Flower Capital. Hal ini membuat saya sedikit ragu apakah Momonosuke akan menyelamatkan Pulau Onigashima dengan menciptakan awan apinya sendiri atau dengan cara yang lain. Dan oleh karena Eiichiro Oda biasanya mengambil jalan cerita yang out of the box, saya lebih yakin kalau Momonosuke akan menyelamatkan Pulau Onigashima dengan cara yang lain. Mungkin Momonosuke tetap tidak akan bisa menciptakan awan apinya sendiri, tetapi karena kekuatan naganya dengan kekuatan naga Kaido terhubung oleh kesamaan DNA buah iblis, Momonosuke mungkin akan tiba-tiba mampu mengakuisisi awan apinya Kaido. Sehingga ketika Kaido kalah, awan api yang dia ciptakan tidak serta-merta menghilang, karena kini awan apinya itu sudah beralih menjadi miliknya naga Momonosuke. Atau mungkin berkat kekuatan awakening-nya Luffy, seluruh Pulau Onigashima akan berubah menjadi seperti balon udara, sehingga Momonosuke bisa dengan mudah mendorongnya terbang ke arah lain menjauh dari Flower Capital. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tetapi satu hal yang pasti, seharusnya Momonosuke lah yang tetap akan menyelamatkan Pulau Onigashima, bukan karakter lain. Nah, ngomong-ngomong soal Luffy, di chapter ini terjadi pertarungan yang cukup menarik antara dia versus Kaido. Kaido terlihat cukup terkesan melihat Luffy kini mampu menangkap petir. Kalau saya pribadi sih malah nggak terkesan, karena apa yang kini Luffy bisa lakukan itu seolah-olah membuat kemampuan awakening Luffy jadi tidak terbatas. Dia bisa mengubah apapun, bahkan tidak hanya materi, tetapi juga energi yang tidak memiliki wujud fisik sekalipun menjadi bersifat karet. Itu berlebihan sekali menurut saya. Kalau konsep semacam ini ternyata juga bisa diaplikasikan ke semua materi dan energi, tidak hanya petir, Luffy juga akan bisa memegang magma, tembakan laser, bahkan kegelapan dengan kedua tangannya. Seolah-olah semua itu hanyalah action figure yang terbuat dari bahan karet. Saya kemudian jadi curiga, alasan kenapa kekuatan buah iblis Luffy yang sifat utamanya adalah karet bisa dijuluki sebagai kekuatan Dewa Matahari adalah karena Luffy bisa menangkap api, kemudian memadatkannya menjadi seperti bola matahari. Atau mungkin yang lebih gila lagi, Luffy ternyata juga bisa menangkap matahari dengan kedua tangannya untuk kemudian dijatuhkan ke bumi. Itu sangat keterlaluan sekali menurut saya. Namun Kaido di sini bilang, kemampuan buah iblis yang hebat saja tidak cukup untuk dipakai menguasai lautan. Kaido bahkan menjadikan Goldie Roger sebagai sampel, di mana Roger yang bukan seorang DF user, kenyataannya masih bisa menguasai lautan hanya dengan berbekal kemampuan haki yang mumpuni. Dari contoh kasus ini, Kaido kemudian mengambil kesimpulan bahwa haki lebih powerful ketimbang kemampuan buah iblis. Apa yang dikatakan oleh Kaido ini seolah-olah membuat kekalahan Big Mom atas Kid dan Law seperti sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Sesuatu yang terkesan terlalu memaksa dan hanya berasal dari sebuah ide yang muncul secara serampangan. Yang penting Big Mom bisa dibuat kalah, gitu aja. Ini jadinya seperti Eiichiro Oda sedang kebingungan dengan konsep haki versus buah iblis yang beliau buat sendiri. Kekalahan Big Mom dari Law dan Kid tanpa adanya adu Haushoku haki di beberapa chapter sebelumnya seolah memberi kesan kalau awakening buah iblis begitu mengerikan. Bahkan haki user sekelas monster seperti Big Mom saja bisa dipecundangi.
Lalu saat kekuatan buah iblis Luffy awaken untuk pertama kalinya, adegannya dibuat begitu heboh dengan memperlihatkan para Gorosei yang seakan-akan begitu terancam. Saat itu, saya yakin semua orang akan sependapat jika kekuatan awakening buah iblis lebih berbahaya daripada kemampuan Houshoku Haki. Tapi di chapter ini, Eiichiro Oda jadi seperti menelan ludahnya sendiri dengan mengembalikan kedikdayaan Haki seperti sebelumnya melalui perkataannya Kaido. Tidak ada yang salah dengan plot armor semacam ini. Hanya saja, ini jadi membuat awakening buah iblis Luffy yang begitu heboh di beberapa chapter sebelumnya, jadi langsung hilang hype-nya. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya adegan Kaido yang menyerang Luffy menggunakan luka angin, yang mana serangan-serangannya itu berhasil membuat tubuh Luffy berdarah-darah. Kaido bahkan juga bilang kalau meskipun sudah awaken, tetapi tubuh karet Luffy masih lemah terhadap serangan bertipe tebasan. Bahkan tebasan angin Kaido yang tidak dilapisi dengan haki pun bisa melukainya. Menurut saya, ada dua masalah yang terjadi di sini. Jika Luffy bisa menangkap petir yang kecepatan sambarannya sepersekian detik, kenapa Luffy tidak bisa menangkap tebasan anginnya Kaido yang seharusnya tidak lebih cepat dari kilatan petir untuk kemudian mengembalikannya ke arah Kaido? Dan jika kelemahan Luffy adalah serangan yang bersifat tebasan, maka Luffy tidak akan punya harapan menang jika nanti harus berhadapan dengan seorang pendekar pedang seperti Shanks dan Mihawk. Bahkan Luffy mungkin akan kalah jika harus berduel melawan Roronoa Zoro. Jadi, chapter ini benar-benar melukai imajinasi saya akan kekuatan luar biasanya Monkey D. Luffy. Nah, di tempat lain, kita bisa melihat para penduduk Flower Capital yang masih tidak sadar juga akan bahaya besar yang sedang mendekati mereka. Sementara para demonstran yang sedang berjuang di atas Pulau Onigashima terlihat mulai mendapatkan setitik harapan untuk menang ketika pulau terbang yang sedang mereka tumpangi lajunya mulai tidak stabil. Mereka sadar betul, baik Luffy ataupun Kaido yang akan menang duel nanti, mereka semua tetap akan berakhir mati. Kaido kalah, Pulau Onigashima akan jatuh dan mereka semua game over. Luffy kalah, Pulau Onigashima tetap terbang, tetapi kekejaman Kaido akan membuat mereka game over juga. Namun karena para samurai punya visi untuk melihat anak istri mereka terbebas dari rezim yang penuh manipulasi dan pencitraan ini, mereka tetap berharap Kaido tidak nambah satu periode lagi. Nah, biasanya adegan-adegan yang memperlihatkan Kurozumi Orochi selalu saja tidak menarik bagi saya. Tapi di chapter ini, entah kenapa, saya pikir kemunculannya justru menjadi yang paling menarik dari seluruh isi chapter 1047. Kenapa? Pertama, gara-gara goncangan yang terjadi, paku Siston yang menancap di tubuh Orochi lepas, sehingga Orochi punya kesempatan untuk pamer wujud naganya lagi untuk yang terakhir kalinya. Tapi, kepala naga yang Orochi perlihatkan di chapter ini kok cuma satu ya? Tidak bercabang lagi. Apakah ini artinya jumlah kepala naga Orochi memang menunjukkan jumlah nyawa cadangan yang dia punyai? Dengan kata lain, setelah satu dipotong oleh Kaido dan 6 dipotong oleh para Scabbers, satu kepala naga yang tersisa ini adalah nyawa terakhirnya. Jadi, Orochi pasti akan mati setelah tubuhnya terbakar api. Makanya di chapter ini dia bilang dia akan membawa Hiyori untuk mati terbakar bersamanya. Kedua, di waktu bersamaan, air laut yang digelontorkan oleh Raizo sedang meluncur ke segala penjuru kastil. Sehingga ada kemungkinan dalam waktu dekat akan mencapai tempat Orochi juga. Dengan begitu, api yang membakar tubuh Orochi akan padam. Dan niat Orochi untuk membakar tubuh Hiyori bersamanya akan gagal. Tapi di waktu yang bersamaan, Orochi lagi-lagi akan berhasil selamat dari maut, meskipun tubuhnya akan kembali jadi tidak berdaya gara-gara efek terkena air laut. Kenapa sih penguasa zolim seperti itu susah bener koitnya? Nah, selanjutnya manga One Piece chapter 1047 ini ditutup dengan adegan yang cukup menghebohkan. Setelah sejak awal chapter kondisi Luffy seperti terpojokkan oleh serangan-serangan Kaido, di akhir chapter kondisinya sepertinya sudah mulai berbalik. Dari balik awan mendung yang menutupi langit Onigashima, Luffy mengeluarkan bogem mentah berukuran raksasa yang sudah dilapisi dengan buso dan Houshoku Haki untuk mengoplok Kaido. Dilihat dari ukurannya, serta fitur-fitur haki yang sudah Luffy gunakan, bisa dipastikan dengan satu koplokan saja tidak hanya Kaido yang akan terlempar jatuh ke tanah. Pulau Onigashima juga akan hancur lebur terkena dampaknya. Yang paling panik akibat kemunculan bogem mentahnya Luffy itu pastinya bukan Kaido, karena dia mungkin tidak akan koit meskipun terkena pukulan sehoror itu. Momonosuke lah yang pasti paling panik dari semua makhluk yang ada di sana. Bukan karena dia takut terkena koplokannya Luffy juga, tetapi lebih karena Luffy begitu yakin kalau Momonosuke pasti akan bisa melakukan sesuatu untuk menghindarkan Pulau Onigashima dari bogem mentahnya. Itu adalah sebuah tanggung jawab berlebihan yang Luffy percayakan kepadanya.
Jadi mau siap atau tidak, di chapter mendatang Momonosuke harus bisa memindahkan Pulau Onigashima dari zona serangan Gomu-Gomu no Meteor Garden. Dan berubah wujudnya Kaido menjadi seekor naga yang terbang di atas Pulau Onigashima adalah pertanda kalau Momonosuke pasti akan bisa melakukan tugasnya itu. Kenapa? Karena jika Kaido masih dalam wujud hybridnya dan dia masih menapakkan kedua kakinya di atap dom kastil Onigashima, Luffy tidak akan bisa menyerang Kaido tanpa mengenai Pulau Onigashima juga. Dan Momonosuke tidak bisa menggeser Pulau Onigashima ke tempat lain tanpa membawa serta Kaido. Namun, karena sekarang Kaido sedang dalam wujud naganya dan dalam posisi terbang di atas Pulau Onigashima, maka Luffy bisa memukul Kaido sekeras-kerasnya dan berharap Momonosuke bisa memindahkan Pulau Onigashima ke tempat lain agar tidak terkena efek dari pukulan raksasanya itu. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1047 menurut saya sangat menghibur. Tetapi karena ada pembelokan opini terkait lebih powerful mana antara Haki versus buah iblis di chapter ini, saya pikir plot armornya terlalu radikal. Jadi saya kasih rating 4 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1047 ini. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.